Halo, aku Kalim dan kalian sedang mendengarkan podcast dari Inspirasi Maka, podcast paling inspiratif di Indonesia. Selamat mendengarkan. Pada segmen kali ini, kita akan ngobrolin tentang keinginan yang mungkin kalian semuanya juga pengen, yaitu kenapa kamu pengen kaya. Pernah gak sih kamu bertanya kepada dirimu sendiri tentang kenapa kamu menentukan tujuan itu? Misal nih, kalau ada yang tanya kepada kamu pengen kaya gak? Kebanyakan orang pasti akan jawab iya. Terkadang iyanya mereka itu tergantung konteks nih. Mungkin bisa aja iya di sini bermakna bukan hanya kaya dalam jumlah harta yang banyak, tapi kaya hati, kaya manfaat, atau kaya dalam definisi lainnya. Atau terkadang ada juga nih yang karena mungkin secara teori dia itu paham tentang mencari harta dunia itu bukan tujuan utama, atau bisa dibilang bukan tujuan yang baik ya. Mungkin beberapa ada yang memahami seperti itu. Kadang mereka akan menjawab tidak jika kamu bertanya ingin kaya atau tidak. Dan jawaban tidak itu bisa jadi juga hanya jawaban secara teori. Ya karena sebenarnya kamu memang gak perlu punya banyak harta. Karena harta itu titipan. Karena harta itu gak dibawa mati. Karena harta itu hanya bikin manusia sering lupa pada yang memberi. Atau bahkan harta itu kadang sering membuat kita berselisih antar keluarga, teman, kerabat, dan lain sebagainya. Jadi ya secara teorinya dia, maka dia tidak ingin menjadi kaya seperti yang dalam definisi itu ya. Dan memang ada juga loh yang kayak gitu. Ya emang gak apa-apa, sah-sah aja. Dan itu juga memang dibenarkan. Karena ya kaya dalam definisi kaya harta itu memang tidak selalu menjadi tujuan utama untuk beberapa orang. Jadi, apa kamu pengen kaya? Coba dengarkan ini. Sebenarnya menjadi kaya itu bukanlah maksud sebenarnya dari tujuan yang kamu punya. Dia hanya sebuah istilah untuk mewakili tujuan kamu sebenarnya. Kamu pernah bertanya-tanya gak sih, kenapa kamu pengen kaya? Tanya secara spesifik kepada diri kamu sendiri. Apa yang menyebabkan kamu ingin sekali menjadi kaya raya? Coba deh tulis di kolom komentar. Kebanyakan dari kita yang belum kaya menurut versi kita percaya bahwa menjadi orang kaya itu enak, menyenangkan, dan mungkin membahagiakan. Meskipun di saat bersamaan, kamu juga disuguhkan dengan pemahaman bahwa ya buat apa kaya raya kalau hidupnya tak bahagia? Atau buat apa bergelimang harta kalau hidupnya terkekang? Dan ya meskipun kayak gitu, menjadi orang kaya tetaplah menjadi impian paling besar sebagian banyak orang. Apalagi sekarang nih banyak sekali kan konten flexing yang mereka yang kaya raya selalu membagikan kisah kehidupan mereka yang bergelimang harta, yang punya mobil-mobil mewah, punya rumah-rumah mewah, bahkan ada yang sampai kadang itu menghambur-hamburkan uangnya, kayak semacam dibuang-buang kayak gitu. Ya kalau dibagi-bagikan mungkin masih ada ke arah baiknya ya, arah positifnya. Tapi kadang itu memang ada yang sampai dibuang-buang itu. Dulu itu kayak pernah ada anak kecil itu yang dia itu kayak ngebuang-buang uang lewat jendela di rumahnya. Dan sedangkan penontonnya yang bisa jadi adalah kamu yang kebetulan sedang menonton itu adalah orang-orang yang memang lagi kekurangan gitu ya. Jadi akhirnya kayak tanaman yang diberi pupuk. Jadi yang keinginan kamu awalnya memang sudah ingin jadi kaya, kemudian melihat video-video yang kayak gitu, jadinya ya kayak semakin subur aja itu, tambah pengen kaya. Tapi coba dengarkan ini. Kita mungkin punya keinginan untuk menjadi kaya, tapi coba pikirkan bagaimana jika suatu saat kamu benar-benar kaya. Ya mungkin sekaya Bill Gates, Elon Musk, Raffi Ahmad, atau seperti orang-orang kaya lainnya. Apa ketika kamu sudah sekaya itu hidupmu akan berakhir? Apa kamu gak akan punya tujuan lagi? Yes, jawabannya pasti punya. Kamu pasti masih punya tujuan. Menjadi kaya itu, sekali lagi, dia hanya istilah. Tujuan sebenarnya kita ingin menjadi kaya adalah karena kepuasan. Seperti sebuah kerangka skripsi,
kita itu menemukan masalah dalam hidup kita, yaitu kekurangan. Bisa jadi hari itu kamu sedang dalam keadaan tidak mampu, sering tidak punya uang, dan beberapa keinginanmu tidak bisa terwujud karena masalah biaya. Dan ya, kamu menemukan dirimu pada keadaan yang memang serba kekurangan. Dan menurutmu, obatnya hanya satu, memiliki banyak uang, kaya raya, mentas dari keadaan kekuranganmu saat itu, dan menjadi keadaan yang serba cukup, bahkan keadaan yang lebih. Secara gak sadar, kamu menuntut sebuah kepuasan hidup. Kaya hanyalah istilah. Sekali lagi, kepuasan adalah tujuan utama dari apa yang ingin kamu capai. Kamu kerja keras setiap hari, kamu mengurangi jam tidurmu, mengeluarkan biaya seminimal mungkin yang kamu bisa. Semua agar kamu bisa memiliki harta banyak, agar memiliki uang yang cukup banyak, keinginanmu mudah dicapai, dan ya, yang pasti adalah keluar dari zona serba kekurangan. Setiap orang itu pasti mencari kepuasan hidup. Kaya hanyalah salah satu contohnya. Kepuasan hidup kita pasti berbeda-beda, dan orientasi kehidupan kita pun juga pasti berbeda. Contohnya nih, semua pelari selalu berharap mencapai garis finish paling cepat. Dan apakah semua mendapatkannya? Tentu tidak. Pasti akan ada yang berada di awal dan akan ada yang berada di akhir. Tapi jika semua pelari berharap diberikan kelancaran dan hasil terbaik dari usahanya, maka mereka bisa semuanya mendapatkan. Bisa jadi ia tidak berada pada urutan pertama, tapi pada rekor pribadinya, pada perkembangan pribadinya sendiri, hari itu dia bahkan bisa jadi jauh lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Performanya baik dan ya, dia harus bangga dengan itu. Begitu juga dengan kepuasan. Kepuasan itu merupakan produk dari nafsu loh. Dan nafsu tidak akan pernah merasa cukup atas segala hal. Hari ini kamu pengen kaya, dan jika kamu sudah kaya, kamu ingin membeli semuanya, kamu ingin ini dan itu, dan akan terus seperti itu. Kepuasan selalu menuntut hal lebih, hanya kesyukuran yang bisa menghentikannya. Kepuasan itu tak akan pernah ada habisnya cuy. Dia akan selalu menuntut hal yang lebih besar. Jika kamu tak bisa mengendalikannya, maka dia yang akan mengendalikan kamu. Jadi, kamu yang pilih. BTW terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan podcast ini hingga selesai. Dan aku saranin kalian untuk subscribe tombol merah yang ada di bawah dan nyalakan bel notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video inspirasi berikutnya. Dan akhir kata, aku pamit dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.